Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan saya dalam program Renungan Pagi, suplemen jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai sejahtera untuk kita semua, dan pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum memulai aktivitas dan pekerjaan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah dan kasih sayang-Mu bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan selamat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami, dan kami mohon anugerah-Mu bagi kami pada hari ini ya Tuhan, supaya kami diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terangi hati, pikiran, dan perasaan kami, tuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, dan singkapkan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sebab banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat yang terakhir, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah fenomena sebelum kedatangan Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah fenomena sebelum kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang berpikir bahwa setiap peristiwa yang terjadi di masa yang lalu selalu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan ada yang berani menyatakan tanggal dan waktu kedatangannya dan mempengaruhi sebanyak mungkin orang untuk mempercayainya. Alkitab menuliskan bahwa memang kedatangan Tuhan pasti akan terjadi, namun tidak pernah menentukan waktu kedatangannya. Kapan, tanggal berapa, tahun berapa, tidak pernah ditentukan. Karena hal itu adalah sebuah misteri. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun tahu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak ada yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Di dalam Injil Matius 24 ayat 36 jelas sekali di situ mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Perhatikan baik-baik, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu artinya bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tanggal, waktu, dan kedatangannya. Jikalau ada orang yang berani menyatakan tanggal dan waktu kedatangannya, itu adalah penyesat, atau itu adalah tanda-tanda penyesatan yang harus diwaspadai. Kendati Alkitab menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu adalah sebuah misteri, namun Alkitab juga memberikan tanda yang akan mendahuluinya. Yang pertama, fenomena yang pertama adalah
akan ada kebencian yang memuncak terhadap pengikut-pengikut Kristus. Sekali lagi, fenomena pertama yang akan terjadi, yang akan nampak di tengah-tengah masyarakat, mungkin di lingkungan kita, mungkin di antara bangsa-bangsa, adalah akan ada kebencian yang memuncak terhadap pengikut-pengikut Kristus. Yaitu dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di sini sangat jelas sekali bahwa semua orang yang percaya dalam nama Tuhan akan disiksa, dibenci, dibunuh oleh semua bangsa. Ini sesuatu yang kedengarannya mengerikan sekali, saudara-saudara. Ya, di sini adalah sebuah tantangan yang sangat berat bagi orang-orang percaya. Namun tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa bimbang dan ragu untuk mempercayai Kristus, karena kita sudah punya janji penyertaan Tuhan, seperti Ia sendiri mengatakan di dalam Injil Matius pasal 28 bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ini adalah janji penyertaan Tuhan, sehingga barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan selamat. Seperti Matius 24 ayat yang ke-13 yang sudah kita baca tadi. Yang kedua, ya, fenomena yang kedua yang akan terjadi adalah banyak orang akan murtad dan membenci sesamanya. Artinya bahwa akan ada banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus dan bahkan membalik membenci sesamanya. Ya, ini sudah terjadi. Ya, ada begitu banyak orang yang telah murtad, meninggalkan imannya kepada Kristus, kemudian berbalik membenci orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa mereka murtad? Karena salah satunya adalah karena mereka sudah terpengaruh oleh penyesatan. Kemudian yang berikutnya adalah karena pencobaan-pencobaan yang mereka alami, oleh karena lingkungan mereka yang tidak seiman dengan mereka, dan pada akhirnya mereka terpengaruh dan meninggalkan Tuhan. Banyak itu hal terjadi, saudara. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, ini dia. Mereka akan murtad, meninggalkan imannya kepada Kristus, lalu mereka akan merasa dirinya paling benar, lalu mereka akan membenci para pengikut-pengikut Kristus yang bertahan itu. Ini juga menjadi tantangan yang berat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, akan muncul banyak nabi palsu untuk menyesatkan orang percaya. Matius 24 ayat ke-11 dikatakan bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi nabi palsu ini bukan hanya satu, tetapi Tuhan Yesus mengatakan banyak nabi palsu yang menyesatkan, baik yang dikenali maupun yang tidak dikenali. Banyak orang-orang akan tampil sebagai pengajar-pengajar, menyatakan dirinya sebagai yang benar, tetapi sesungguhnya mereka adalah penyesat-penyesat yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan supaya kita meninggalkan iman kita yang sejati kepada Tuhan. Ini juga menjadi tantangan yang berat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir adalah akan banyak muncul orang-orang durhaka. Matius 24 ayat yang ke-12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan muncul banyak orang-orang durhaka. Mereka tidak akan pernah menghormati orang lain. Mereka tidak akan pernah menghormati sesamanya. Mereka tidak akan pernah menghormati orang tuanya. Dia tidak akan pernah mengasihi saudaranya, bahkan sesamanya. Dan bahkan dia akan membenci pemerintah. Bahkan bukan saja pemerintah, Tuhan pun mereka benci. Inilah yang disebut dengan durhaka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka merasa dirinya punya pilihan yang paling tepat dan benar. Mereka akan mempengaruhi banyak orang untuk meninggalkan iman Kristen dan menyatakan bahwa ajarannya yang paling benar. Padahal
mereka adalah pembenci-pembenci Tuhan dan juga pembenci-pembenci sesamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah 4 hal fenomena yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Nah, fenomena-fenomena ini berhubungan erat dengan orang-orang percaya kepada Kristus atau orang yang beriman kepada Kristus. Ini akan menjadi tantangan yang sangat berat dan kemungkinan hanya sedikit orang yang bertahan menghadapi keadaan yang berat dan kenyataan yang pahit ini. Banyak orang yang murtad bahkan menjadi sangat jahat, yang tadinya teman dan saudara, kemudian mereka akan menjadi musuh. Namun ada berita baiknya, yaitu orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini adalah berita baiknya kepada barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, bertahan menghadapi orang-orang yang membenci, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bertahan menghadapi kemurtadan, bertahan menghadapi nabi-nabi palsu, dan bertahan menghadapi para pendurhaka yang akan datang. Mereka akan selamat. Ayat yang ke-13, yaitu Matius 24 ayat 13 mengatakan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara, ini bukan perjuangan yang mudah. Ini adalah perjuangan yang berat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, ingatlah, ketika kita tahu tujuan akhir kita, yaitu untuk selamat, maka kita akan terus bertahan dan berjuang hingga kita dapat memperoleh apa yang kita harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya orang yang berhasil bertahan dalam menghadapi tantangan iman yang berat akan selamat. Jadi kita harus bertahan untuk mencapai tujuan untuk selamat tanpa usaha dan perjuangan untuk bertahan, maka iman kita akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu bertahanlah untuk selamat. Bila mana fenomena-fenomena yang disebutkan tadi mulai kita rasakan dan yang akan kita rasakan kemudian, bertahanlah sampai kita meraih tujuan akhir kita, yaitu selamat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, menghibur, dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi, baik yang sudah kami rasakan maupun yang akan kami rasakan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, sehingga pada akhirnya kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Pada akhirnya kami akan menang, kami akan selamat ya Tuhan dari kedurhakaan, dari penyiksaan, selamat dari api neraka yang akan menyiksa orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau dan yang telah menyesatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon anugerah-Mu bagi kami, selamatkanlah kami, tuntunlah kami, supaya kami selalu berjalan lurus mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, terutama dalam kami menghadapi aktivitas-aktivitas yang ada di depan kami. Kami bergantung kepada Engkau, sebab kami tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk dapat bertahan. Tuhanlah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan penyertaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, menolong kita dalam menghadapi penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi dan marak terjadi di antara kita di akhir-akhir ini. Jangan mudah terprovokasi dan pada akhirnya kita meninggalkan iman kita, kemudian kita menjadi bagian daripada penyesat-penyesat, pembenci-pembenci, pendurhaka-pendurhaka yang disebutkan tadi. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.